Kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu hari ini. Kami mengucap syukur untuk pribadi-Mu ada di tengah-tengah kami. Dan hari ini kami siap untuk menerima yang lebih ajaib lagi. Kami siap untuk menerima yang lebih dahsyat lagi Tuhan. Hari ini kami minta Tuhan, lingkupi kami dengan hadirat-Mu. Lingkupi kami dengan api kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dan hamba percaya biar hari ini kami menjadi generasi yang mengalami supranatural bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kau turunkan roh hikmat, wahyu dan pengertian di tengah-tengah kami. Buat hari ini kami menangkap, buat hari kami mengerti apa yang menjadi pesan-Mu. Dan biar hari ini menjadi malam yang mengubahkan hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya semua siap diberkati sama-sama katakan. Amin, 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 amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Boleh sekali lagi dengan lebih mantap. Shalom. Oke. Saudara, hari ini kita diberi judul adalah berjalan dalam kemustahilan atau berjalan di atas kemustahilan. Saudara, sejujurnya buat kita anak muda, ini topik yang cukup berat karena mana mungkin sih kita bisa berjalan dalam kemustahilan, mana mungkin sih kita membelah setiap kemustahilan, mana mungkin sih kita mengalami supranatural yang dari Tuhan. Tapi saudara, kalau hari ini saudara bisa menangkap akan pesan Tuhan ini, maka saya percayai supranatural itu bukan hanya 1 tahun sekali. Supranatural, keajaiban, mujizat bukan hanya terjadi 2 tahun sekali, tapi itu akan bisa menjadi daily life kalian. Itu bisa menjadi sehari-hari kalian di mana kalian akan terbiasa, bukan terbiasa take it for granted, tapi kalian terbiasa. Kalian akan terus melihat bahwa mujizat Tuhan itu benar-benar bisa terjadi. Dan bukan hanya bisa terjadi di saat KKR. Tapi itu bisa terjadi bahkan di saat di hari-hari di mana kita tidak ada kebaktian, di mana kita tidak ada teman. Tapi disitulah kita bisa menikmati akan berbagai macam mujizat yang Tuhan sediakan di tengah-tengah kita. Saudara, dan hari ini saya akan mulai. Saudara, supranatural saya ibaratkan seperti hujan awal dan hujan akhir. Karena ketika hujan awal dan hujan akhir itu bersatu, maka itu yang akan membawa kegerakan yang luar biasa, yang membawa mujizat yang luar biasa, yang membuat kita bisa berjalan di atas kemustahilan. Mari buka sama-sama Yoel 2 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Yoel 2 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Dan diturunkannya kepadamu hujan. Hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum. Dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan. Belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel. Dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu. Dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Alkitab jelas berkata ketika hujan awal dan hujan akhir itu bersatu, maka yang pertama terjadi ada gandum yang penuh. Anggur dan minyak akan berlimpah-limpah. Lalu kemudian yang kedua akan terjadi pemulihan segala sesuatu. Semua yang hancur, semua akan dipulihkan dan ini semua supranatural. Makan banyak dan menjadi kenyang. Ada derajat yang dinaikkan. Ada posisi yang dinaikkan membuat engkau tidak akan menjadi malu untuk selama-lamanya. Ada keajaiban demi keajaiban, supranatural terjadi. Dan yang paling terakhir, ada lawatan atau kegerakan Tuhan yang begitu luar biasa akan terjadi di tengah-tengah kita. Saudara, tapi sekali lagi kita perlu mengerti apa sih hujan awal dan hujan akhir. Untuk kita menikmati mujizat, untuk kita menikmati keajaiban Tuhan, untuk kita berjalan di atas supranatural, kita mengalami keajaiban, kita harus belajar ini, saudara. Saudara, kata hujan awal dalam bahasa Ibraninya itu katanya dari kata moreh. Dan moreh artinya adalah guru atau pemanah.
Sekali lagi, hujan awal itu dalam bahasa Ibrani adalah kata moreh. Dan kata moreh itu artinya adalah guru atau pemanah. Dan ini yang Alkitab katakan. Yesaya 30 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Yesaya 30 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Dalam terjemahan New King James Version dikatakan, dan meskipun Tuhan memberimu roti kesengsaraan dan air penderitaan, your teachers, bukan cuma satu tapi banyak, teachers pakai S, tidak akan disingkirkan ke sudut lagi, tetapi matamu akan melihat your teachers. Sekali lagi, banyak guru. Telingamu akan mendengar suara di belakang dan berkata, this is the way, walk in it. Inilah jalannya, berjalanlah. Sekalipun engkau berbelok ke kanan maupun ke kiri. Kenapa teachers? Kenapa banyak guru? Kenapa? Karena ada 7 roh Allah. Alkitab jelas berkata ada 7 roh Allah, yaitu Roh Kudus. Tapi Alkitab jelas berkata, poin yang pertama adalah jangan singkirkan Roh Kudus di sudut ruang di hidupmu. Jangan singkirkan Roh Kudus. Engkau taruh ada di samping sudut ruangan hatimu. Engkau tidak taruh dia di tengah-tengah dari hatimu. Engkau tidak taruh pengajarmu ada di pusat dari hatimu. Engkau tidak taruh Roh Kudus ada persis di tengah-tengah. Saudara, dan itu membuat kita tidak akan pernah bisa mengalami hujan awal dan hujan akhir. Itu yang membuat kita tidak bisa mengalami supranatural yang dari Tuhan. Karena seringkali kita menyingkirkan Roh Kudus di sudut ruangan di hidup kita. Maksudnya apa? Maksudnya adalah seringkali kita menyepelekan suara Roh Kudus dalam hidup kita. Dalam kehidupan kita, kita tidak melibatkan dia dalam hal apapun. Kita taruh dia di sudut ruangan di hidup kita. Setiap kali engkau harus memutuskan IPA atau IPS, setiap kali engkau harus memutuskan jurusan kuliah mana yang harus kalian ambil, kalian tidak taruh dia sebagai pengajarmu, di mana engkau bertanya, Roh Kudus, apa yang harus aku lakukan? Dan ketika engkau mulai sepelekan dia, engkau singkirkan dia, engkau tidak libatkan dia, supranatural tidak akan pernah jadi dalam hidupmu. Engkau tidak akan pernah bisa mengalami mujizat dalam hidupmu. Engkau akan normal seperti anak muda biasanya. Engkau akan normal seperti manusia pada biasanya. Dan engkau akan mengalami apa yang dunia alami. Dunia alami resesi, engkau akan mengalami resesi. Tapi kalau engkau jadikan dia guru dalam hidupmu, engkau jadikan dia pengajar dalam hidupmu, engkau taruh dia di tempat di tengah-tengah di hatimu, di mana matamu bisa melihat, di mana telingamu bisa mendengar. Disitulah engkau akan mengalami keajaiban demi keajaiban. Semua I amness, semua tentang aku, urapi aku, berkati aku. Nah, singkirin. Bukan lagi kita yang dituntun, tapi kita mulai menyuruh-nyuruh Roh Kudus. Saudara, ada begitu banyak orang lupa bahwa kita ini diciptakan Tuhan dan bukan kita yang menciptakan Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita. Tapi kita lupa dan kita mulai suruh-suruh Tuhan seakan-akan kita yang menciptakan Tuhan. Padahal sesungguhnya Tuhan yang menciptakan kita. Kita nggak punya hak untuk suruh-suruh Roh Kudus. Urapi aku, berkati aku. Mungkin kalian WL, mungkin kalian singer. Roh Kudus, aku mau pakai lagu ini, dan ini. Urapi aku ya Roh Kudus. Berkati, itu namanya nyuruh. Engkau nggak tanya Tuhan, engkau tidak serius tanya Tuhan. Engkau paksakan kehendakmu dan engkau berkata, aku maunya ini, dan ini. Dan percayalah jika kita lakukan itu, yang turun bukan Roh Kudus, tapi yang turun adalah angry bird. Dia tahu angry bird? Roh Kudus diibaratkan seperti merpati. Tapi kalau engkau yang menyuruh-nyuruh terus menerus, engkau terus memaksakan, engkau biarkan kedagingan yang menguasai engkau. Engkau biarkan dagingmu yang menguasai dan akhirnya menundukkan Roh Kudus. Minggir di sudut ruangan. Yang turun bukan merpati.
yang turun akan angry bird dalam hidupmu. Marah terus. Dan apakah ada berkat dalam angry bird? Gak ada. Gak ada. Tapi hari ini saya sungguh berdoa. Jangan singkirkan Roh Kudus di sudut ruang di hidupmu. Tapi tempatkan dia di tengah. Di mana engkau bisa lihat, di mana engkau bisa dengar suaranya. Dan apapun yang dia perintahkan, kerjakan. Karena seringkali dalam hidup kita suka hanya ingin mendengarkan apa yang kita ingin dengar. Saul adalah orang yang hanya ingin mendengarkan apa yang dia mau dengar. Tapi ada satu contoh Raja Ahab. Hari itu dia ingin berperang, dia panggil semua orang. Semua nabi dia tanya, perang gak? Karena zaman dulu mereka tidak mau berperang kalau tidak ada dukungan. Kok saya mengencourage? Gak apa-apa, ikutin saya aja. Jangan dengerin suara adik saya, ikutin saya aja. Dan hari ujian datang, ujian pertama adalah ujian bahasa Inggris. Kok saya itu lancar bahasa Inggrisnya. Karena apa? Lihat film. Lihat film, saya kalau sudah lihat tonton Korea, saya tahu bahasa Korea kan. Itu kehebatan film. Jadi itulah kenapa kadang Koreanya diturunin dikit, nontonlah yang bahasa Inggris supaya Inggrisnya lancar. Karena bahasa Korea nggak kepake di Indonesia, belum kepake lah istilahnya, belum bahasa universal. Sudah dia ini jago bahasa Inggris, tapi temennya ini goblok. Temennya ini nggak bisa bahasa Inggris, temannya nggak pernah lihat film bahasa Inggris. Ujian bahasa Inggris sama-sama nggak belajar sih memang. Begitu ujian, 0. Kakak saya 90. Dan begitu masih belum sadar lagi. Dicoba lagi. Akhirnya saya tuh gak naik kelas. Pokoknya bagaimana? Naik kelas. Udah dibilangnya ada favornya besar. Katrolnya banyak. Gak percaya saya bilang gini. Saya bilang ke yang temennya kok. Karena aku udah bilang favor dia tuh gede. Jangan diikutin. Ya kamu harus belajar, itu painful truth. Beautiful lies-nya apa? Oh enggak apa-apa, terusin aja. Saya ngertiin. Dan banyak orang lebih suka itu. Misal saya ambil contoh lagi tentang perjodohan. Anak muda, perjodohan. Kita maju mungkin, siapa sih pemimpin youth di sini? Anggap Tante Catherine lah ya. Kita anggap Tante Catherine. Oke, enggak ada yang mau ngaku siapa pemimpin youth di sini. Anggap Tante Catherine langsung lah. Langsung to the top pokoknya, oke. Kalian datang berdua dengan pacarmu dan habis itu Tante Catherine bilang, kayaknya bukan deh, gak mau doa lagi. Ini loh, begini loh. Mungkin Tante Catherine kasih pertimbangan, gini loh, begini loh, begini loh. Pertimbangannya begini. Dan itu menyakitkan kalian, sekalipun kalian tahu itu kebenaran loh. Kalau itu menyakitkan dan tidak sesuai, kalian akan tolak. Oh Tante Catherine ini kepenuhan setan pasti. Gak bener Tante Catherine. Dan ketika kalian ketemu orang lain, gak apa-apa kok. Kalian cocok serasi. Pasti anak kalian lucu menggemaskan. Kalian akan dengerin yang mana? Oh ya pasti dong yang menyetujui ya kan. Dia bilang, oh lah ini Tuhan. Nah ini nih surgawi ini. Ilahi rohani ini. Tante Catherine itu rohana itu. Gak bener Tante Catherine itu pasti. Tante Catherine gak suka lihat aku mau menikah. Loh kita tuh manusia bisa gitu loh. Ya kan? Karena kita cenderung suka mendengar yang kita mau dengar. Tapi begitu painful truth datang, dan saudara hari saya mau berkata demi kasih Tuhan, sebelum kebenaran itu memerdekakan saudara, itu akan menyakiti engkau dengan luar biasa. Itu kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu meluruskan yang bengkok. Saudara tahu rasa sakitnya, bukan rasa enak. Karena sebelum kebenaran memerdekakan saudara, itu akan menyakiti engkau dengan luar biasa. Painful truth. Iblis, dia suka dengan beautiful lies. Dengan Hawa, gak apa-apa, dimakan aja. Tapi hari ini saya mau berkata demi kasih Tuhan, jangan lakuin itu. Dan hari itu Raja Ahab, dia hanya mendengarkan, dia kurung Nabi Mika, dia penjarain Nabi Mika. Dan dia bilang, aku akan penjarakan engkau sampai nanti aku kembali. Tapi dan hari itu dia tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Dia maju berperang. Saya tahu dia Raja Ahab di mana? Dia bersembunyi, dia tukeran dengan Yosafat.
Dia tukeran baju, karena itu kan menunjukkan ya baju siapa, baju raja yang mimpin itu kelihatan. Dia tukeran sama Yosafat. Jadi saya tuh rada bingung, Raja Ahab itu mau perang tapi jembet, penakut. Dia suruh Yosafat yang berperan seperti dia. Dia di mana? Di dalam tenda. Tendanya diangkat. Kalau dulu bahasa dulu joli. Taruh di kereta. Yang ngangkat prajuritnya. Yang musuh tahu itu Raja Ahab. Tapi ketika Yosafat teriak, mereka bilang ini bukan Ahab. Nah yang saya tahu matinya Ahab gimana? Konyol. Ada satu pemanah dari atas ngasal. Alkitab jelas bilang itu tuh ngasal. Ngelepas busur panahnya tidak sengaja. Bisa tembus masuk ke dalam joli langsung membunuh Ahab di tempat. Ahab teriak-teriak, aku ketembak, aku kepanah, kembali. Dia kembali sampai di istana meninggal, kehabisan darah. Loh itu mati konyol atau bukan? Konyol. Hanya karena apa? Dia hanya mau mendengar yang dia mau dengar. Saudara, tapi ada satu kisah lagi. Seseorang yang dia benar-benar menempatkan Tuhan dan Roh Kudus di tengah-tengah hatinya, di mana matanya bisa melihat, di mana telinganya bisa mendengar. This is the way, walk in it. Dan dengan ketaatan dia melakukannya. Adalah seorang pribadi yang bernama Gideon. Gideon itu ngeri. Dia itu ngelawan pasukan banyaknya seperti pasir di tepi laut. Saudara pernah ngitungin pasir di tepi laut? Ada yang pernah senganggur itu ada yang menang ngitung pasir di tepi laut? Surabaya punya pasir pantai enggak sih? Oh ada ya, ada yang pernah ke pantai Surabaya ngitungin satu-satu? Kalau sampai ada, saya yakin ini kalian kurang kerjaan banget, enggak ada tujuan hidup pasti. Saudara, Gideon itu ngelawannya, bayangin pasukan musuhnya itu seperti belalang dan unta, seperti pasir di tepi, itu banyak. Gideon cuma punya 32.000, itu pun sebenarnya enggak cukup. Tapi hari itu Tuhan berfirman, pengajarnya berfirman, jangan terlalu banyak Gideon, nanti sombong pasukanmu. Mereka akan merasa mereka yang bisa. Jangan terlalu banyak. Potong, yang takut gentar suruh pulang. Yang pulang 22.000. Tersisa cuma 10.000. Saya tanya, 32.000 aja udah gak cukup. Tambah pulang 22.000, cuma sisa 10.000. Masih banyak ya, oke ya. 10.000 Tuhan bilang kurangin lagi. Potong lagi, saring lagi. Anehnya Gideon tidak berbantah-bantah dengan Tuhan. Ya kan? Loh, Gideon tuh orang pintar loh. Tapi dia memilih untuk tidak berbantah-bantah dengan pengajarnya. Disuruh potong lagi, tersisa berapa? 300 orang. Saudara kalau orang dunia lihat apa tuh goblok. Ya kan? Saudara lihat tadi teman kokoh saya itu sampai bodoh ya. Orang sama ngeliat Gideon goblok. Ngelawan pasukannya banyaknya seperti belalang. Sudah cuma 32, potong 22. Potong 10.000, potong lagi. Cuma sampai 300. Tapi sampai pada akhirnya baru Tuhan berjanji. Aku akan memberikan kemenangan dalam hidupmu. Setelah hari itu saya mikir gini, saya bilang gini, Tuhan, kenapa sih enggak engkau janji dulu di awal? Ya, kita kan kepinginnya begitu. Kalau kamu pasti, baru aku memberi jawaban. Kita kan begitu, kalau mau dinikahin orang kan harus cari kepastian dulu dong. Kan gak bisa cuma makan cinta. Gak kenyang perutmu. Gak bisa di tempat alas tidur juga. Cinta pun tidak bisa menyelamatkan Jack di Titanic, kan? Tetap ceweknya gak mau berbagi pintu kan sama Jack. Jadi cinta itu tidak bisa menyelamatkan apa-apa. Padahal pintunya gede lagi. Makanya orang bingung kenapa ya. Menurut saya mungkin gak terlalu cinta-cinta banget sebenarnya sama si Jack. Cinta gak bisa nyelamatin kita apa-apa loh. Dan bukankah kita ingin kepastian? Kita manusia kan mau kepastian dong. Kepastian seperti hari ini mulai kebaktian jam berapa sih? Kalau mungkin Nancy jawab ke saya, ya kira-kira range-nya dari jam 12 siang sampai jam 9 malam. Kira-kira saya mau datang kebaktian gak? Ya gak akan. Tapi saya butuh kepastian. Sedang kita manusia perlu kepastian. Saya bilang, Tuhan kenapa sih kok gak ngomong aja ke Gideon dari awal? Gideon,
Engkau ngelakuin apapun yang engkau mau, pasti kemenangan akan kuberikan. Kan Gideon bisa lebih tenang. Ya kan ya? Ngikuti Tuhan lebih tenang. Tapi ternyata itu bukan cara kerja Tuhan. Tuhan tuh suka bikin deg-deg ser. Itu Tuhan. Kalau kalian berharap engkau ditunjukkan semuanya, engkau stres. Kalau hari ini Tuhan kasih tahu engkau kayak di film-film di tanganmu ini, 32 hari lagi engkau akan meninggal. Stres gak kalian? Stres banget tak kalian? Oh ya enggak dong, cik bohong. Kalau kita tahu yang Tuhan tahu, stres gak kuat, jiwa manusia kita gak kuat. So, tapi hari itu yang Tuhan mau itu bukan tentang itunya. Tapi Tuhan mau melihat ketaatan dan kepercayaan Gideon kepada siapa? Pengajarnya yang dia taruh di depan Gideon. So, dan hari itu saya melihat Gideon memilih untuk tidak berbantah dengan penciptanya. Dia memilih tidak berbantah-bantah dengan gurunya. Dia tidak memilih berbantah-bantah dengan pengajarnya. Tapi hari itu dia memilih untuk apa? Taat. Caranya aneh. Perintahnya aneh. Tidak pernah masuk akal. Tapi itu Tuhanmu. Karena apa? Mujizatnya dari dulu tidak pernah masuk akal. Orang jalan di atas air itu gak pernah masuk akal. Mencalikannya buta pakai tanah dicuh. Kalau zaman sekarang aja nih ya, kakek kesembuhan ilahi. Dan saudara tulis gini, cara kesembuhannya adalah tanah yang sudah diludahi akan ditempelkan ke mata saudara. Ada yang datang gak? Gak akan, saya bilang. Jadi itu caranya nih. Makanya dulu orang Farisi itu bingung kalau lihat Yesus. Tapi orang Farisi gak pernah menang dengan Yesus. Karena perkataan Yesus selalu masuk akal. Tapi itu Tuhan. Tapi ini yang saya tahu. Sekalipun caranya aneh, perintahnya aneh, tidak pernah masuk akal. Tapi hasilnya selalu lebih dari apa yang kita bayangkan. Tapi pertanyaan saya, bisakah kita menjadikan dia guru dalam hidup setiap kita? Kemarin tadi Ibu Ripka barusan cerita, Ibu Ripka itu punya satu tas perlengkapan obat-obatan. Saya ini hamba Tuhan, tetap manusia, kadang capek. Jadi Ibu Ripka ini punya satu tempat, dulu zaman papi punya, zaman sama saya juga punya loh, satu tempat obat komplit, isinya obat-obat dasar lah saudara buat saya. Dan suatu hari tiba-tiba ini hilang, tasnya ini hilang. Secara manusia, Ibu Ripka bisa beli yang baru ya kan, no big deal lah, kalian bisa beli obatnya baru ya kan. Cari tempat yang baru, beli obat baru, no big deal. Tapi hari itu kemarin Ibu Ripka cerita, dia bilang, tapi aku memilih untuk tanya Tuhan. Dia berkata, Tuhan ini memang barang murah, ini memang no big deal, tapi aku mau belajar mengikuti suaramu. Soalnya dia coba telepon hotel, dia terus telusuri dari mana dia pergi. Tapi ternyata tiba-tiba dia kepingin masuk ke kamar anaknya. Dan ketika dibuka, tasnya di situ. Gak kemana-mana, di situ. Ibu berkata, aku itu bolak-balik masuk ke kamar anakku dan gak ada. Saya berkata, ya itu kebetulan. Saya coba alami sendiri deh. Saya lihat plototin gini, gak ada barangnya. Saya tuh kadang gemes kalau orang gak percaya. Coba aja saya lihat ya, saya tuh plototin gini gak ada. Kayak misalnya ini ya memang cuma ada proyektor sama ganjelan, udah. Tapi entah kenapa bisa kembali. Tara, muncul botol minum di situ. Sudah kalau sudah nggak pernah ngalami, saya kan berkata, ya itu mungkin kebetulan aja. Sudah tahu namanya pelayanan malaikat itu real? Berapa kali saya ini orang suka ketinggalan barang berapa kali? Saya ini sering banget. Naik mobil sering banget ketinggalan, naik pesawat sering ketinggalan. Saya ini orang yang suka kehilangan barang. Tas saya udah kayak tas Doraemon. Terus rogo saya pernah bongkar satu tas saya keluarin semua. Gak ada tuh yang barang yang saya mau cari. Dan hari itu saya coba bilang gini, Tuhan tolonglah Tuhan. Tiba-tiba suaranya berbisik di telinga dan di hati. Suruh pelayanan malaikat kirim. Saya bilang, ya gak mungkin, coba. Kalau nanti saudara ngalami DM saya.
Saya akan jadi kesaksian buat yang lain. Karena berapa kali saya alami itu. Karena kalau kita izinkan dia menjadi guru, kita dengar bisikannya, maka hujan akhir akan kita alami. Dan hujan akhir bahasa Ibrani-nya adalah lakas, artinya despoil atau menjarah. Kalau engkau mendengarkan dia sebagai guru, dia akan membawa kita sampai di titik kita menjarah yang hasilnya lebih dari dugaan manusia. Kita akan mengalami mujizat, kita akan mengalami kemustahilan. Semua orang berkata gak mungkin. Tapi kita akan lihat kuasanya bekerja di tengah-tengah kita. Saya mau cerita, saudara, suatu hari saya pergi ke Raja Ampat. Saya nggak tahu, kayaknya saya pernah cerita di sini, tapi saya mau ceritakan ulang. Saudara, saya mau pergi ke Raja Ampat karena kita punya tanah di sana, tapi sudah lama dan sampai sekarang nggak pernah diapa-apain tanahnya. Saya suka ke sana karena saya lebih suka laut daripada gunung. Dan ketika itu kami snorkeling dan sebelum saya berangkat, Tuhan tuh kasih saya perintah. Tuhan bilang gini, Sa, nanti waktu kamu di Papua, berdoa di sana. Ambil waktu, aku tahu kamu mau liburan, ambil waktu buat kamu berdoa di sana. Ambil patok, tulis nama semua yang kamu ingat, taruh itu di tanah Papua dan bilang, Tuhan, ingat kami ketika engkau datang yang kedua kali. Perintahnya jelas, siapa? Saya. Waktu saya berenang, kapalnya itu nggak bisa nyampe ke pantai, saudara, karena itu akan merusak terumbu karang. Saya percayalah di Raja Ampat itu lebih bagus daripada di Bali. Bali itu hancur banget, saudara. Di Papua itu terumbu karangnya masih bagus banget. Dan kapal itu mereka sampai nggak berani ngerusak. Jadi para nelayan di sana pun mereka tuh bisa respect banget dengan terumbu karang, karena sekali rusak itu bisa tumbuh berpuluh-puluh tahun. Bukan cuman kayak bunga yang mekrok sebentar gampang tumbuh lagi, enggak. Dan ketika itu dia taruh kapalnya rada jauh dari pantai. Dan saya bilang gini, saya kok males ya turun. Saya suruh koko ipar saya, kok tolonglah kamu yang ini patok. Saya bilang, patokin di sana, saya doa di atas kapal. Saya bilang, kan enak kan saudara. Saya doa di atas kapal, Tuhan ingat kami ketika engkau datang yang kedua kali. Amin. Setelah selesai, koko ipar saya sudah taruh, dia juga sudah berdoa, dia kembali. Saya snorkeling di situ. Saya mainan di situ, bla 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 bla. Tiba-tiba 5 menit kemudian perut saya mules. Nah, di Raja Ampat itu karena tidak semaju Surabaya, itu belum ada jalan. Tanah yang saya punya, kalau mau dari situ ke kota tuh harus naik kapal. Tiba-tiba tuh, saya tahu gak sih, perasaan mules yang gak bisa tertahankan, yang sakitnya sampai gerak dan harus dikeluarkan sekarang, gak bisa nanti. Sudah saya ngerasain itu, gak out of nowhere. Saya lari saya coba berenang mendekat ke yang punya kapal, saya bilang, Pak, saya butuh ke toilet. Saya bilang, di sini gak ada toilet, ini belum ada manusia yang tinggal di pulau ini, saya butuh ke toilet. Saya bilang, berapa lama Pak naik kapal? Oh iya Mbak, 1 jam. Saya bilang, kayaknya gak keburu Pak. Saya bilang, gak kuat, saya bayangin nahan 1 jam, tuh. Kita kan maunya heaven on earth ya, saudara. Itu perasaannya bisa kayak hell on earth, saudara. Ada saya nahan, saya bilang gak bisa Pak. Tiba-tiba saya lihat pantai saya. Saya bilang gak ada pilihan lain. Saya berenang secepat mungkin. Saya berhenti di pantai. Saya bilang ke kapal, jangan ada yang ke pantai. Semua naik ke kapal. Tunggu saya di sini. Jangan ada yang berenang. Tunggu saya di sini. Kenapa sah? Gak apa-apa. Pokoknya jangan banyak tanya. Diem aja, naik semua ke kapal. Saya bilang, Pak, tunggu. Jangan hampiri saya. Saya gak apa-apa sendirian. Saya berenang dengan cepat. Percayalah tuh, renang tercepat saya. Saya lari. Sudah nyampe. Saya cari tempat. Saya lihat kanan. Saya lihat kiri. Puji Tuhan tidak ada manusia. Saya lihat semuanya. Saya mulai gali. Saya pakai cara nenek moyang kita. Saya gali. Saya keluarkan semua. Saya tutup rapat-rapat kembali dengan pasir. Saya nggak tahu apakah ada yang kejeblos atau enggak. Saya tutup semua. Saya rapikan semua. Saya bersihkan diri saya. Beres. Saya berdiri di atas pantai. Dan tiba-tiba Roh Kudus begini. Perintahnya apa? Baru saya mikir. Saya ya Tuhan. Taruh patok dan berdoa, Tuhan ingat kami ketika engkau datang yang kedua kali.
Tiba-tiba suaranya tuh lembut. Roh Kudus tuh lembut banget. Dia gak akan paksakan. Itu gak akan. Lembut banget. Gak akan. Gitu gak akan. Suaranya kayak gitu gak akan. Gak akan. Itu lembut sekali. Dia gini. Tuhan nyuruhnya kamu atau Ko Eri. Saya bilang aku Roh Kudus. Tapi kamunya ngapain? Snorkeling di depan sana. Jadi harus kamu atau Ko Eri. Harus aku. Dan hari itu saya berdiri, saya bilang, Tuhan ampuni anakmu ini yang bebal. Sampai harus dibuat di pinggir pantai. Saya bilang, saya minta maaf Tuhan. Tapi hari ini ingat kami ketika Engkau datang yang kedua kali. Saya selesai, saya naik ke kapal. Semua bingung, saya bilang, jangan tanya satu hari ini. Saya jelaskan di rumah, saya bilang. Dan kami pergi, dan kami menikmati semuanya. Dan kami menikmati anugerah Tuhan. Kelihatannya simpel. Tapi Tuhan itu serius dengan perintahnya. Dan kalau kau izinkan Roh Kudus yang menjadi pengajar dalam hidupmu. Roh Kudus itu bisa giring engkau tetap melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kenapa? Supaya dia mau kita menuai apa yang kita tabur. Cerita terakhir setelah ini kita berdoa. Waktu itu iPhone berapa ya waktu itu ya? Sekarang iPhone 13, ini iPhone 7 Plus. Jadi sudah sekian tahun yang lalu. Sekarang sudah iPhone 13 ya. Lagi berdoa mau beli atau enggak. Kok bisa ready-nya 19 November 2021. Nah, saya bilang, oh ini nama saya uncoincidence. Siapa tahu Tuhan ada berkat Tuhan yang mengalir. iPhone jatuh dari surga. Wah, kita berjalan dalam kemustahilan. Jadi saya suka nih. Saya suka hari ini khotbah hari ini. Karena saya percaya kemustahilan akan terbelah dalam nama Tuhan Yesus. Sudah dari itu saya iPhone 7 lagi keluar. Nah saya ini keluarga iPhone. Nah, istilahnya saya pakai iPad, saya pakai Mac. Dan sekarang yang saya sesali saya pakai Samsung. Jadi rada aneh. Sudah dan ketika itu iPhone itu baru keluar, saya pas di Amerika. Waktu itu belum ada. Kalau sekarang tuh kalau saudara beli di Amerika, saudara tuh pulang harus bayar dulu bea cukainya. Harus apa, ribet. Mending beli di Indonesia aja. Saudara. Kalau zaman dulu masih bisa, berapa tahun yang lalu masih bisa. Kamu beli di Amerika harga lebih murah, kamu bisa pakai di Indonesia. Dari itu iPhone 7 keluar, tapi saya lagi kondisi dalam seminar dengan hambanya Morris Cerullo yang sudah hari dibawa pulang Tuhan juga. Dan ketika kita seminar, saya lihat Benny Hinn, saya lihat Steve Mansey. Steve Mansey ini pendeta ngentrik. Dia dulu pernah khotbah bawa singa beneran. Bawa. Buat apa? Buat peragaan khotbah. Dia pernah khotbah, dia gelantungin penjara, dia khotbah di atas penjara. Dia pernah khotbah pakai batap, sambil tiduran di batap, itu dia khotbah. Oh, dia ini orang aneh-aneh. Dia khotbah keren banget, pakai backsoundnya Narnia. Keren banget, dia cerita tentang 3 orang majus, dia menyerahkan, mereka menyerahkan dan segala macam. Dan setelah itu, tiba-tiba dia tantang. Dia bilang, hari ini ada 3 malaikat berdiri di depan saudara. Kalau saudara mau, berikan persembahan. Wah keren. Saya bilang saya mau Tuhan bawa itu pulang malaikat. Saya butuh pelayanan malaikat karena banyak barang saya ketinggalan. Saya butuh banyak malaikat. Saya butuh proteksi, double protection. Saya butuh. Wah keren. Tapi tiba-tiba dia bilang gini. Kalau kalian yang Tuhan suruh kasih di atas $1.000 atau $1.000. Naik ke atas mimbar dan saya akan doakan dan 3 malaikat ini akan ikut pulang bersama dengan kalian. Wah. Saya ngitung uang. Pas $1.000. Tiba-tiba teman saya datang. Memang begitu. Kadang itu kalau kita mau yang ilahi, yang rohani akan selalu datang tepat pada waktunya. Oh, datang. Cik, iPhone 7 baru keluar. Oh ya, dia beli, dia keluarin. Keren kan Cik? Wih, keren ya. Hitam semua, cakep ya. Cik, di Indonesia belum keluar ini. Cuma di Amerika. Wih. Saya tanya, harganya berapa? $1.000. Dan saya hitung ulang lagi. Saya mungkin takut salah ngitung kan. Saya hitung ulang lagi. 1.000, gak berubah angkanya. Tetap 1.000. Saya doa. Saya lagi doa dia gak berhenti-berhentinya begini terus. Saya memang ini ujian dan cobaan itu. Jangan jadi bisikan setan kamu ya. Saya bingung. Ilahi atau jasmani? Rohani atau jasmani, saya bingung. Jadi kalau di posisi saya, saudara pilih apa?
Bingung kan? Kalau takut diomongin malaikat, kok iPhone-nya sayang. Kalau pilih iPhone kok kelihatannya nggak rohani ya. Saya bingung, sama seperti muka kalian hari ini saya bingung. Saya bingung, saya doa. Udah pendeta terus tanya, ayo siapa yang mau berikan $1.000 naik ke atas mimbar. Saya diam. Dan saya tiba-tiba Roh Kudus gini, tanya Tuhan. Persembahan itu kan bukan seberapa besar jumlahnya ya. Tapi persembahan itu kan memberikan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Karena kita memberikan persembahan itu bukan apa yang kita suka, tapi apa yang Tuhan suka kan. Jadi otomatis kita harus tanya. Dan hari itu saya tanya, oke Tuhan, engkau mau berapa dari aku? Dan hari itu saya mencoba membulatkan diri saya. Oke, saya akan berikan $1.000 untukmu Tuhan. Dengan harapan ada orang-orang di sekitar saya akan mendengar suara saya. Dan tante-tante ini punya kemurahan hati untuk memberikan saya iPhone. Itu otak saya. Bayangin, parah kan? Hati saya mulut, saya bilang, ya Tuhan 1.000 ini buat engkau. Tapi saya kenceng-kenceng, oh teh bagus ya, iPhone-nya bagus ya. Saya juga kepingin tuh, tapi gak bisa karena buat persembahan. Saya ngomong kenceng-kenceng. Berharap ini dari om tante yang satu grup sama saya ini ada yang dengar. Tergerak belas kasihannya membelikan saya iPhone. Itu pikiran saya waktu itu. Jangan ditiru, gak baik. Dan ketika itu saya bilang, oke Tuhan saya mau kasih 1.000. Semuanya buat engkau. Saya ini anak hamba Tuhan malu-maluin kalau membeli yang jasmani. Harus menyukakan Tuhan daripada dagingan saya. Jasmani, rohani, jasmani, tinggalkan. Rohani Tuhan, 1.000 buat engkau. Tiba-tiba begini, $200 aja. Saya bingung. Loh Tuhan, aku ini mau memberikan engkau 1.000. Aku ini mau memberikan engkau yang terbaik. Tuh, 200 saja. Aku gak mau 1.000-mu. Aku cuma mau $200 aja. Nah, ketika saya ngantri memberikan persembahan, so kalau saya nggak ngasih 1.000 itu saudara cuma boleh lewat di depan mimbar hilang gitu. Dan pestanya cuma begini-begini aja, saya nggak tahu itu dapat malaikat atau enggak, saya juga nggak tahu. Cuma begini-begini aja. Karena juga pendetanya hadap ke sana, jadi saya nggak tahu ini dapat atau enggak. Saya sambil ngantri saya begini, lah Tuhan, kalau gini mah iPhone kagak dapat, malaikat kagak dapat. Saya bilang, saya ngasih 200. Gak dapat semuanya dong. iPhone gak bisa beli, malaikat juga gak dapat. Lah saya gak dapat apa-apa. Tapi hari itu dengan pemanya saya kosong, saya taruh. Ya udahlah Tuhan, kalau ini yang kau mau saya taruh 200. Saya kembali itu dengan perasaan sedih. Teman saya minta pancal sampean. Sedih saya. Saya balik, saya diam. Waktu saya mau duduk, tiba-tiba ada satu tante-tante tarik tangannya. Saya ini baru ketemu tante ini di tempat itu, di konferensi itu. Saya gak pernah ketemu sebelumnya. Baru ketemu saya, hai cuma 5 detik hilang. Maksudnya tantenya pergi, bukan hilang kemana. Hai pergi. Jadi kita gak ketemu lagi. Sudah dia tarik saya dan dia bilang, ayo saya mau bawa kamu ketemu sama Pastor Stimansyah. Saya pikir mau didoa. Oh ya, saya ngikut. Saya ditarik itu, saya bingung. Loh. Dibawa naik ke atas mimbar. Saya bisik, saya bilang, tante, saya gak punya uang 1.000. Ini mah namanya bohongin Tuhan tante. Saya bilang, saya gak punya 1.000. Saya bilang, saya juga ngasih 200 tadi uang saya udah 3.800. Saya bilang, saya gak punya 1.000. Tante please, saya takut disambar Tuhan. So, saya takut ya. Ya kan, kamu naik ke atas gak punya $1.000. Kamu minta 3 malaikat itu namanya minta dikaplok sama Tuhan. Saya tante, saya takut disambar Tuhan. Please tante turunkan saya dari mimbar. Saya gak bisa tante, saya gak ada uang. Tiba-tiba dia selipin saya di sebelah sini. Saya bingung. Loh ini uang siapa? Tiba-tiba silakan. Mereka dia tunjuk saya, silakan beri persembahan. Saya didorong, jadi saya tuh jalan mengok ke belakang. Ini uang apa? Saya gak tahu, saya taruh. Saya didoakan. Terima 3 malaikat. Amin. Saya tanya, tante itu uang siapa? Ya ini 3 malaikat ini dikemanain, saya bilang. Ini bukan uang saya loh tante. Tiba-tiba saya tahu, dia bilang gini. Tadi waktu aku lihat kamu jalan ke depan, Tuhan bilang gini. Siapin $1.000. Kasih ke Sasa. Kasih dalam persembahan, tapi itu harus atas nama Sasa. Jadi itu tadi uang saya. Iya. Itu persembahan, berarti malaikatnya buat saya, bukan buat tante. Iya. Ambil aja. Amin. Saya tuh bingung, orang kayak orang bodoh di atas mimbar ya. Saya amin. Tiba-tiba suara gini. Cek dompet.
Saudara kalau saya dengar suara itu, jangan tunggu kapan-kapan, saya lari, saya buka dompet saya hitung, balik $1.000 lagi, saya ambil, temani saya ke Apple Store, ayo kita beli iPhone hari ini. Saya pergi, saya bilang, Mas yang hitam, yang hitam, yang tadi gini, yang hitam, yang besar sekalian, jangan yang kecil. Saya beli, saya pulang ke Indonesia, jasmani dan rohani saya dapat. Itu hujan akhir, kau menjara. Tapi hari ini pertanyaan saya, kalau saya nggak nurut, bisa kejadian nggak? Nggak mungkin. Kalau saya nggak taat dengan $200 saya, dan saya pikir saya lebih hebat daripada Roh Kudus, saya akan ngalami hujan akhir nggak dalam hidup? Nggak akan. Saya akan ngalami mujizat nggak? Nggak akan. Sejujurnya nggak akan. Tapi hari ini saya mengucap syukur, hari itu saya memilih untuk taat. Saya memilih untuk taat. Saudara, sekali lagi caranya itu memang aneh. Gak ada yang masuk akal, tapi itulah mujizat Tuhan di tengah-tengah kita. Dan saudara, ketika mujizat itu terjadi, itu bukan tentang kita, tapi semua tentang Tuhan. Yang Tuhan butuhkan, cuman kita taat dengan perintahnya. Yang cuman Tuhan mau adalah engkau berkata, Tuhan jadi guru dalam hidupku. Aku akan menempatkan engkau at the center, di tengah, di mana mataku bisa melihat, dan telingaku bisa mendengar. Dan biar hari ini kau dapati hati yang setia dan taat. Kau dapati dalam hidupku. Dan ketika kau lakukan itu, maka hujan akhir akan terjadi dalam hidupmu. Supranatural itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Kau berkata, misalnya kau hari saya boleh cerita banyak mujizat yang saya alami. Saya mau cerita. Dan itu saya alami bukan di kebaktian. Di rumah, di hotel, di mana-mana. Kalau Tuhan mau buat mujizat, gampang. Gampang. Tapi sekali lagi, jangan mengucap syukur hanya ketika itu hal yang besar. Tapi hal yang paling kecil pun, ucapkan syukur itu seperti hal yang besar. Mujizat sekecil apapun, ucap syukur. Saya punya seorang teman, saya akan dengan cerita ini setelah kita akan berdoa. Saya punya teman, dia selalu mengeluh tidak mendapatkan mujizat yang dari Tuhan. Dia selalu mengeluh dia tidak mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Dan hal itu saya tahu kenapa. Karena dia berpikir mujizat Tuhan itu uang segepok jatuh dari langit. Tapi semua usahanya ketika laku, semua orang yang beli itu gak dianggap. Saya tahu. Saya bilang, kalau kamu terus hidup seperti itu, kamu akan seperti orang yang pahit. Tuhan kasih madu pun yang kau kecap pahit. Tuhan kasih berkat sebesar apapun, engkau tidak akan pernah mengucap syukur. Engkau dikasih berkat sebesar apapun, engkau akan merasa tidak cukup. Karena engkau gak bisa mengucap syukur dengan hal yang kecil. So dalam kehidupan saya tuh selalu mengucap syukur. Kemarin waktu saya pengasingan, saya cari kamar hotel di Semarang, tiba-tiba penuh. Saya gak tahu kenapa. Hotel Semarang penuh, semua rame dari yang paling mahal sampai yang paling murah, semua penuh. Saya nggak tahu kenapa, mungkin pada kangen kulineran Semarang kali ya, penuh semua. Saya cari hotel, saya suka tidur di hotel tentrem, kalau pengasingan biar tentrem, biar tentram hatinya, ada baik. Jadi saya banyak nyebut merek, minta tolong media nanti di-cut ya, terima kasih. Tidak terlalu banyak sebut merek. Jadi ketika itu saya nginep di hotel, saya cari hotel, nggak ada, kamarnya penuh. Mungkin ada yang nikah atau apa. Yang orang bantu saya tuh nggak bisa. Mungkin saya kurang, harusnya saya minta tolong manatur ya, biar langsung lancar. Saya minta satu orang ini nggak dapat. Saya bilang tolonglah bantu saya memang mepet dan mendadak, tapi saya butuh satu kamar aja, 2 malam aja, buat aku pengasingan. Dicari sampai hari nggak dapat. Pagi itu masih nggak dapat. Tiba-tiba saya bilang, udahlah Tuhan, saya berserah. Tiba-tiba begini. Tenang, nantikan dapat. Mungkin perintahnya cuma kayak gitu loh. Tapi menjadi tenang itu tidak semudah itu. Tapi kalau engkau taat, hasilnya luar biasa. Oke, tenang, saya coba kosongkan, saya bilang gak mikirin apa-apa. Oke Tuhan, terserah engkau. Engkau mau aku suruh pengasingan dimanapun, terserah. Mungkin kalian tanya, kenapa sih saya kok gak di rumah aja? Saya punya anjing gede. Dan dia tidak akan pernah biarkan saya pengasingan. Ada dia tuh namanya bukan pengasingan. Karena saya kan sibuk ngurusin dia. Jadi saya butuh kamar hotel. Dan ketika itu tiba-tiba siang dikabari. Aneh banget. Aku pakai travel ini.
Makanya harusnya pakai Manatur aja ya. Salah itu, Saudara. Harusnya pakai travel yang ini. Saya udah coba pagi nggak ada, tiba-tiba siang muncul 1 kamar aja. Hotelnya pun ditelepon nggak bisa. Tiba-tiba siang ada 1, dicek lagi kan, Saudara, takutnya kan bohongan, Saudara. Karena memang yang terpercaya hanya Manatur. Promosi. Karena yang terpercaya hanya Manatur. Saya ditelepon hotelnya, benar Bu, ada 1 kamar lagi kosong. Bisa 2 malam, bisa. Oke, langsung di booking. Saya tahu ketika saya datang, saya mau check-in. Dan buat saya itu mujizat kecil-kecil yang tapi itu luar biasa. Saya ambil kunci kamar. Saya tahu kamar berapa yang saya dapat? 1911. Itu tanggal ulang tahun saya. Saya kalau pikir itu manusia, caranya gimana? Tapi itu adalah mujizat yang kecil-kecil. Tapi saya ucapkan syukur seperti itu hal yang besar di hidup saya. Dan kalau yang kecil aja engkau bisa mengucap syukur, maka Tuhan akan lebih memberikan engkau yang lebih ajaib, yang lebih dahsyat, yang lebih luar biasa lagi. Tapi sekali lagi kuncinya cuma 1, taat. Kuncinya cuma 1. Taat dan setia sampai garis akhir. Tutup Alkitabmu saja, bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau sembah Tuhan sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Jadikan aku indah. Indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Sekali lagi keluar dari hatimu. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Hari itu Petrus, dia adalah murid pertama yang mengalami mujizat Tuhan. Dia berjalan di atas air. Tapi seperti yang kita tahu, ketika dia mulai merasakan ketakutan, dia mulai merasakan ombak di bawah telapak kakinya, Petrus tenggelam. Dan jika dilihat jarak dari Petrus dan Yesus itu cuma seuluran tangan, karena Alkitab berkata, maka terulurlah tangan Yesus dan menarik Petrus keluar. Dan Alkitab tidak pernah berkata, maka pergilah kapal menyelamatkan Yesus dan Petrus. Tapi Alkitab berkata, maka kembalilah Petrus dan Yesus naik ke atas kapal. Hari itu jika mungkin Petrus pada awalnya ketika Tuhan berkata datang, turun dan jalanlah. Dan Petrus berkata, Tuhan aku tidak mau jalan sendirian, pegang tanganku Tuhan. Maka mungkin hari itu akan menjadi cerita terdahsyat, cerita terluar biasa yang akan pernah terjadi di Alkitab. Bahwa ada satu manusia yang jalan di atas air. Dan itu bukan Yesus, tapi seorang yang bernama Petrus. Jika hari itu dia berkata, Tuhan pegang tanganku, maka dia tidak perlu mengalami tenggelam. Karena ketika dia ditarik dan dia memegang tangan Tuhan, mereka kembali lagi berjalan di atas air.
Kalau engkau mau mengalami mujizat, engkau mengalami supranatural, engkau mau mengalami keajaiban, pegang tangan Tuhan. Jangan pernah lepaskan, tapi pegang tangan Tuhan sampai garis akhir. Maka Dia Tuhan yang akan membuat engkau jalan di atas air. Maka Dia Tuhan yang akan membuat engkau membelah setiap kemustahilan yang ada di depanmu. Maka ketika engkau pegang tangan Tuhan, ketika engkau pegang tangan Tuhan, maka di saat itulah setiap gunung pun akan terbelah. Dan engkau akan mengalami mujizat yang dari Tuhan. Boleh sekali lagi sama-sama katakan, jadikan aku indah. Come on, musik, nyanyikan dengan kuat. Jadikan aku indah, yang kau pandang mulia, ya Tuhan. Seturut karyamu di dalam hidupku, Ajarku berharap hanya kepadamu. Tak ada setia kepadamu Tuhan. Ini doa kami Tuhan. jadikan aku Indah yang kau pandang mulia. seturut karyamu Di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Tak ada setia kepadamu Tuhan. Sekali lagi keluar dari hatimu, sama-sama katakan, indah yang kau pandang mulia. seturut karyamu Di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Tak ada setia kepadamu Tuhan. Tak ada setia, tak ada setia, tak ada setia kepadamu Tuhan. Dan hari ini hamba berdoa, biar roh ketaatan kau turunkan di tengah-tengah kami. Tuhan, hari ini kami mau jadikan engkau guru dalam hidup kami. Jadilah guru dalam hidup kami. Ajari kami hari demi hari, supaya kami bisa menikmati hujan awal dan hujan akhir dalam hidup kami. Dan kami percaya hidup kami akan dibedakan dari orang-orang lain, karena kami menjadikan engkau sebagai yang utama dan menjadikan engkau guru dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu sekarang, Roh Kudus. Waktunya engkau yang bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang diberkati sama-sama katakan amin.